Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Safitri, NIM A2102000021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal penyesuaian. Materi yang akan dibahas dalam jurnal penyesuaian adalah 1. Pengertian jurnal penyesuaian, 2. Penyebab suatu transaksi memerlukan penyesuaian, 3. Fungsi jurnal penyesuaian, 4. Pencatatan jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian bermanfaat untuk menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode. Penyebab suatu transaksi memerlukan penyesuaian. Ada dua, yaitu yang pertama, keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi, tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Yang kedua, transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan, tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan agar dapat disajikan dalam jumlah yang benar. Fungsi jurnal penyesuaian. 1. Menentukan akun nominal atau pendapatan dan bebannya selama suatu periode, serta mengetahui kondisi akun tersebut. Yang kedua, memperkirakan nominal atau pendapatan dan beban yang sebenarnya pada satu periode. 3. Menentukan saldo catatan yang akan diinput dalam akun buku besar pada akhir periode. 4. Mengetahui situasi akun real yang sebenarnya. Contoh akun real adalah harta, kewajiban, dan modal. Pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama, biaya dibayar di muka. Contoh soal, membayar premi asuransi sebesar 1.200.000 untuk periode 2 Maret 2021 sampai 2 Maret 2022. Maka pada saat ayat jurnal penyesuaian dibuat pada bulan Desember, premi yang dibayarkan baru terhitung 10 bulan, yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Desember. Perhitungannya, 1.200.000 dibagi 12 bulan sama dengan 100.000. 100.000 dikali 10 bulan sama dengan 1 juta. Pencatatan dalam jurnal dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai persekot biaya atau pendekatan neraca. Jurnal pada saat membayar asuransi tanggal 2 Maret 2021 adalah asuransi dibayar di muka debit 1.200.000, kas kredit 1.200.000. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2021, biaya asuransi debit 1 juta, asuransi dibayar di muka kredit 1 juta. Yang kedua, dicatat sebagai biaya atau pendekatan laba rugi. Jurnal pada saat membayar asuransi tanggal 2 Maret 2021, biaya asuransi debit 1.200.000, kas kredit 1.200.000. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2021, asuransi dibayar di muka debit 200.000, biaya asuransi kredit 200.000. Pencatatan yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Contoh soal, perusahaan menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun 3 juta, diterima tanggal 30 Juni 2021. Perhitungan biaya sewa yang sudah terpakai sampai bulan Desember 2021 terhitung 6 bulan. Maka perhitungannya 3 juta dibagi 24 bulan sama dengan 125.000. 125.000 dikali 6 bulan sama dengan 750.000. Pencatatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai utang pendapatan atau pendekatan neraca. Jurnal pada saat menerima uang sewa tanggal 30 Juni 2021, kas debit 3 juta, sewa diterima di muka kredit 3 juta. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2021, sewa diterima di muka debit 750.000, pendapatan sewa kredit 750.000. Yang kedua, dicatat sebagai biaya atau pendekatan laba rugi.
Jurnal pada saat menerima uang sewa tanggal 30 Juni 2021, kas debit 3 juta, pendapatan sewa kredit 3 juta. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2021, pendapatan sewa debit 2.250.000, sewa diterima di muka, kredit 2.250.000. Ketiga, pencatatan piutang pendapatan. Contoh soal, masih harus diterima pendapatan bunga untuk 2 bulan masing-masing 120.000. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2021, piutang bunga debit 240.000, pendapatan bunga kredit 240.000. Keempat, pencatatan beban masih harus dibayar. Contoh soal, masih harus dibayar gaji pegawai bulan Desember 300.000. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2021, biaya gaji debit 300.000, utang gaji kredit 300.000. Kelima, pencatatan penyusutan aktiva tetap. Contoh soal, kendaraan dengan harga perolehan 70 juta disusutkan sebesar 10% per tahun. Perhitungannya, 70 juta dikali 10% sama dengan 7 juta. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2021, biaya penyusutan kendaraan debit 7 juta, akumulasi penyusutan kendaraan kredit 7 juta. Keenam, pencatatan kerugian piutang. Contoh soal, saldo piutang perusahaan 1 juta diperkirakan 10% tidak bisa ditagih. Perhitungannya, 1 juta dikali 10% sama dengan 100.000. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2021, kerugian piutang debit 100.000, cadangan kerugian piutang kredit 100.000. Ketujuh, pencatatan pemakaian perlengkapan. Contoh soal, saldo perlengkapan awal tahun sebesar 1 juta, ternyata pada akhir tahun saldo perlengkapan tinggal 800.000. Perhitungannya, 1 juta dikurangi 800.000 sama dengan 200.000. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2021, biaya pemakaian perlengkapan debit 200.000, cadangan perlengkapan kredit 200.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.